Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sandi Susanto, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputar komputer dan jaringan. Eh, pada Oke, di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, oke, seperti biasa kita tuliskan dulu eh, apa yang akan kita bahas hari ini. Pembahasan. Oke. Untuk pembahasannya yang pertama mengenai protokol jaringan, kemudian yang kedua yaitu IP address, salah satu protokol jaringan. Nah, dari kedua ini eh, sebagai dasar kita memahami bagaimana jaringan itu berfungsi, mentransferkan data dari satu titik ke titik yang lainnya. Oke, di sini saya mempunyai gambaran yang sudah saya ambil dari sebuah website. Websitenya itu bernama sourcedaddy.com, yang menurut saya sama dengan pemahaman saya tentang kerangka protokol TCP/IP atau yang digunakan jaringan. Nah, di sini kalau secara gambaran ada dua bagian, TCP/IP layer, kemudian TCP/IP protokol. Nah, untuk TCP/IP layer sendiri ada 4 bagian. Di sini ada application layer, transport layer, network layer, dan network interface layer. Kemudian untuk TCP/IP protokol ini ada protokol-protokol yang tersedia di setiap layer. Ya, contohnya seperti HTTP, kemudian FTP, Telnet, dan selanjutnya. Untuk HTTP sendiri, untuk protokol bergerak di website ya, protokol di HTTP kita mengetikkan, kalau misalkan mau searching itu kan ada HTTP, nah itu bergerak di protokol itu. Kemudian FTP file transfer protokol, aplikasi ini berguna untuk mentransferkan file. Kemudian Telnet ini untuk meremote server dari jarak jauh dan selanjutnya. Kemudian yang transport layer ada TCP/IP dan UDP. Untuk TCP atau UDP ini merupakan paket pengiriman data ya. Antara TCP dan IP dan UDP ini ada kekurangan dan kelebihannya. Kemudian network layer ada IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Khusus kali ini saya akan membahas mengenai IP. Lalu network interface layer ini lebih ke fisik ya, interface ya, LAN card gitu. Oke, itu untuk protokol jaringan. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai IP address. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu IP address. IP itu merupakan suatu alamat pada komputer atau hardware. Jadi setiap hardware yang terhubung ke jaringan itu pasti mempunyai alamat IP address. Alamat itu sebagai tanda pengenal bahwa hardware itu atau hardware yang terhubung ke jaringan itu mempunyai alamat. Jadi ibaratnya kayak gini. Ketika kita akan mengunjungi rumah saudara, tentu kita harus paham terlebih dahulu alamatnya, di mana alamat itu berada dan lewat mana kita menuju ke alamat tersebut. Nah, ibarat seperti itu gambarannya. Kemudian di dalam IP address juga terdapat beberapa bagian alamat ya. Di situ ada alamat kelas A, kelas IP,
Di sini terdapat alamat kelas A, kemudian kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, biasanya perbedaan di alamat IP kelas A, kelas B itu di dalam jumlah angka atau jumlah hostnya. Untuk alamat kelas A sendiri biasanya dimulai dari 10. Ini secara garis besar saja ya saya menjelaskan atau menerangkannya. Nanti untuk detailnya insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan bahas. Nah, slide-nya 8. Kemudian di kelas B biasanya menggunakan alamat 172, kemudian 16 tuh 16. Ini hapus dulu. Kemudian ada lagi kelas C. Kelas C bisa digunakan 192, 168, 10. Nah, seperti ini ya. Sorry, saya tulis netoknya aja /24. Nah, mungkin yang kelas A, B, C terlebih dahulu yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan rata-rata pengguna jaringan internet di sini menggunakan kelas tersebut. Biasanya untuk untuk jaringan lokal pada umumnya menggunakan alamat IP kelas C. Maka dari itu kemarin pas video pertama itu menjelaskan bagaimana cara konfigurasi alamat IP address pada sistem operasi Windows. Di situ saya memberikan atau menambahkan laptopnya itu IP address kelas C. Ya, dia awal dengan 192, 168 dan selanjutnya. Mungkin nanti kalian bisa cari-cari lagi lebih detail lagi tentang pengalaman IP address, bagaimana cara menghitungnya, bit per angka itu seperti apa. Nah, kemudian ada istilah subnetting dan selanjutnya. Nah, lalu di sini itu di IP address sendiri pasti kita mendengar hal yang disebut dengan IP private, kemudian IP publik. Nah, IP public dan IP private. Perbedaan keduanya sebenarnya pada umumnya sama. Kedua IP ini merupakan suatu alamat IP address, tetapi untuk posisi dan kegunaannya itu beda. Untuk IP privat sendiri IP yang tidak langsung terkoneksi atau terhubung ke jaringan global. Biasanya untuk IP privat sendiri diolah oleh admin jaringannya lagi di jaringan lokal tersebut. Lalu untuk IP public, IP yang sudah dikenalkan ke global gitu kan, artinya sudah terkoneksi dengan internet langsung. Oke. Nah, kemudian di dalam IP address itu ada IP statik dan IP dynamic. Kedua IP ini sama tetapi berbeda cara penambahannya. Untuk IP statik sendiri kita menambahkan IP sendiri pada hardware yang kita gunakan. Contohnya seperti di pembahasan sebelumnya, konfigurasi IP address di Windows itu saya melakukan konfigurasinya secara manual. Lalu untuk IP dynamic, ini IP yang perangkat kita itu otomatis sudah mendapatkan IP dari DHCP server itu sendiri. Nah, mungkin ini sedikit pemahaman atau pengertiannya
mengenai protokol jaringan dan apa itu IP address ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa mengunjungi website saya di Sandi Susanto my.id. Di sana nanti ada artikel mengenai komputer dan jaringan yang bisa kalian baca untuk referensi. Monggo di sini coba saya buka website saya Sandi. Nanti kalian buka untuk melihat artikel saya di sini Sandi Susanto My ID, kemudian di artikel lalu ke jaringan komputer. Nah, di sini banyak mengenai artikel-artikel berhubungan dengan jaringan komputer. Oke, teman-teman. Di sini kemudian untuk channel YouTube-nya kalian bisa klik di sini, kemudian Instagramku ada, Facebookku juga. Oke. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya teman-teman. Tetapi sebelum video ini ditutup, saya akan membuat gambaran bagaimana data bisa berkomunikasi dari titik A ke titik B. Nah, ini ibarat kita atau saya mempunyai dua komputer, yaitu komputer A dan komputer B. Nah, komputer A dan komputer B yang dihubungkan menggunakan kabel jaringan PC A ke PC B, PC A lalu ke PC B. Nah, jadi tentang protokol dan IP address sendiri saya akan gambarkan di sini. Ibarat kita mempunyai dua komputer dan komputer tersebut sudah dikonfigurasi IP address atau pengalamatannya. Lalu di sini juga sudah dikonfigurasi IP address dan media yang digunakan yaitu kabel UTP. Media yang digunakannya kabel UTP. Nah, gambaran bagaimana data bisa terkirim dari komputer A ke komputer B. Nah, yang pertama di komputer A itu ingin mengirim ke B itu harus mengenai atau saling kenal alamat IP addressnya terlebih dahulu, dan jalannya itu medianya itu menggunakan kabel UTP yang sudah saya bahas sebelumnya. Seperti apa kabel UTP. Lalu untuk alurnya itu seperti ini, seperti yang sudah digambarkan tadi. Ketika suatu data ingin mentransmisikan data ke komputer lain itu melalui dulu network interface layer di sini, LAN card-nya. Kemudian data tersebut diolah dari asalnya data, kemudian menjadi kumpulan biner, lalu ditransmisikan menggunakan model paket TCP atau UDP. Nah, di sini juga sama, nanti ke alamat tujuannya apa, IP yang akan dikirim data, lalu pada akhirnya masuk ke network interface layer dan ke application layer lagi. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran bagaimana data bisa berkomunikasi ya teman-teman. Oke, paling cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan sedikit gambaran tentang bagaimana protokol dan IP address berjalan.
Dicukupkan sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.